pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya kita bisa belajar kembali. Nah, pada pelajaran sirah kali ini Ustazah akan memperkenalkan salah satu sahabat Rasul yang mungkin Antuna sudah tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, beliau bernama Abbad bin Bishr. Sudah tahu apa? Belum. Nah, baik, di sini Ustazah akan tayangkan satu video tentang kisah beliau. Silakan Antuna tonton, kemudian nanti Antuna dapat mengambil hikmah dari video yang Antuna tonton. Abbad bin Bishr. Suatu ketika Rasulullah kembali dari perang Zatul Riqa. Karena hari menjelang malam, beliau bersama dengan pasukan muslimin beristirahat di suatu lembah. Rasulullah lalu bertanya kepada para sahabatnya, siapakah yang siap bertugas menjaga malam ini? Abbad bin Bishr bersamaan dengan Ammar bin Yasir menjawab secara serentak, kami ya Rasulullah. Rasulullah kemudian memerintahkan keduanya untuk pergi ke suatu bukit. Mereka pun berjaga di sana pada malam itu. Ketika hendak berjaga, Abbad bertanya kepada Ammar, siapakah di antara kita yang akan tidur terlebih dahulu? Kemudian Ammar menjawab, aku yang akan tidur terlebih dahulu. Dalam keadaan malam yang sunyi dan hening, Abbad tengah larut dalam sholat malamnya, diiringi dengan membaca sebuah surah Al-Quran. Di keheningan malam tersebut, terdapat musuh yang tengah mengintai keberadaan kaum muslimin. Musuh tersebut sangat yakin bahwa orang yang beribadah itu adalah pasukan kaum muslimin yang tengah ditugaskan untuk berjaga. Musuh itu pun lalu membidikkan anak panah ke arah Abbad. Panah pun melesat tepat mengenai tubuhnya. Namun, Abbad tetap khusyuk dalam sholatnya dan mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya. Melihat hal tersebut, musuh melepaskan lagi anak panah kedua, dan Abbad tak menghentikan sholatnya, hanya mencabut anak panah tersebut seperti yang pertama tadi. Hingga musuh melepaskan lagi anak panah ketiga. Abbad masih sholat dengan khusyuk. Setelah selesai sholat, barulah ia membangunkan Ammar. Bangunlah, aku terluka parah dan lemas. Mengetahui yang berjaga lebih dari satu orang, musuh segera melarikan diri karena mengira ada banyak tentara Islam di sana. Ketika bangun, Ammar melihat tubuh Abbad bersimbah darah dan terdapat 3 bekas luka anak panah. Ia pun berseru, mengapa engkau tidak membangunkanku dari tadi? Abbad menjawab, ketika sholat tadi, aku mulai membaca sebuah surah Al-Quran. Hatiku enggan untuk rukuk sebelum menyelesaikan surah itu. Aku mencemaskan keselamatan Nabi. Jika tidak ingat itu, tentu ku selesaikan bacaan surah sebelum rukuk, walau harus mati karenanya. Abbad begitu khusyuk dalam sholat sehingga rasa sakit akibat terkena anak panah tidak dirasakannya. Ia merasakan kenikmatan saat membaca surah dalam sholat. Seandainya tidak ingat keselamatan Rasulullah, ia tentu akan meneruskan sholatnya. Baik, akhwati, sudah selesai menonton videonya? Sudah. Baik, sekarang Ustazah minta salah satu dari Antuna untuk menceritakan kembali video yang barusan Antuna tonton. Silakan kepada Rizky untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini Ana akan menceritakan kembali video yang sudah kita tonton bersama tadi. Jadi video ini menceritakan tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr. Nah, cerita ini mengisahkan cerita ini terjadi pada saat perang Zatul Riqa. Nah, ketika itu suatu malam
Rasulullah memerintahkan si Abad dan Amar untuk berjaga di bukit. Nah, pada saat sudah sampai di bukit, mereka berunding siapa dulu nih yang mau tidur duluan. Nah, kemudian si Amar menjawab, aku saja yang tidur duluan. Nah, setelah itu Abad mendirikan sholat. Nah, mereka itu tidak sadar kalau ada musuh yang mengintai. Ketika itu musuh itu melemparkan anak panah ke tubuh si Abad, sedangkan ketika itu si Abad sedang sholat. Nah, bukannya menghentikan sholatnya, Abad tetap melanjutkan sholatnya walaupun dia sudah terkena panah. Dia hanya mencabut anak panah tersebut. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, si musuh ini masih saja memanah si Abad sampai 3 kali, dan si Abad tidak menghentikan sholatnya. Dia hanya mencabut panah-panah tersebut. Nah, setelah dia selesai sholat, barulah dia membangunkan Amar, dan si Amar melihat kondisi Abad yang sudah bersimbah darah. Si Abad, sahabat Abad ini mengatakan bahwasanya kalau beliau ini terlalu khusyuk dalam sholatnya, menikmati sholatnya sehingga dia tidak merasakan sakit ketika ia dipanah karena dia mengutamakan keselamatan Rasulullah juga. Jadi seperti itu. Sekian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan ya Ukti, sudah menceritakan kembali video tentang Abad bin Bishr. Untuk selanjutnya Ukti Nisa, silahkan antum paparkan tentang hikmah yang dapat diambil dari video yang telah antum tonton. Silahkan maju ke depan. Bismillah. Jadi dapat kita ambil hikmah dari cerita Abad bin Bishr bahwasanya beliau sangat khusyuk dalam sholatnya, walaupun beliau sudah terpanah berkali-kali sampai 3 kali ya di dalam cerita tersebut. Beliau tetap khusyuk karena beliau menikmati bacaan ketika beliau sholat. Gitu. Pada intinya kita harus khusyuk di dalam sholat. Dan sekian, terima kasih. Nah, akhwati, jadi setelah antum menonton video tentang sahabat Abad bin Bishr ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam melaksanakan sholat kita harus khusyuk. Sebagaimana Abad bin Bishr ini, walaupun beliau ini sudah dipanah 3 kali oleh musuh, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya. Baru sampai beliau selesai sholat, baru beliau membangunkan Amar. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah cukupkan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.